Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainida Putri Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dari sintesis protein. Sebelumnya kita harus tahu nih bahwa DNA yang diwariskan oleh orang tua kita akan membentuk protein untuk menentukan karakteristik atau sifat seperti warna mata atau bentuk rambut. Pada sintesis protein, DNA akan membentuk RNA, lalu RNA akan diterjemahkan menjadi protein. Dari DNA ke RNA melalui tahap transkripsi, dan dari RNA menuju protein melalui tahap translasi. Lalu, gimana sih proses pembentukan protein melalui dua tahapan tersebut? Dimulai dari transkripsi. Transkripsi adalah proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Proses ini terjadi di nukleus atau inti sel. RNA tersebut berfungsi untuk membawa kodon atau kode genetik. RNA tersebut bernama mRNA atau messenger RNA, atau kita juga bisa menyebutnya dengan RNAD, singkatan dari RNA duta. Nah, ada 3 tahapan di dalam proses transkripsi ini, yaitu ada inisiasi, ada elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, ada sebuah enzim yang datang bernama RNA polimerase. Enzim ini akan menempel pada promoter dan membuka rantai ganda pada DNA sehingga rantai ganda tersebut akan terlepas. Selanjutnya tahap elongasi. Pada tahap elongasi, enzim RNA polimerase akan bergerak sepanjang pita DNA mulai dari ujung 3 aksen sampai 5 aksen dan membentuk mRNA atau RNAD dengan cara memasangkan basa pada DNA template dengan basa komplementernya pada RNA. Basa timin akan berpasangan dengan basa adenin berpasangan dengan basa urasil, basa guanin akan berpasangan dengan basa sitosin, dan basa sitosin akan berpasangan dengan basa guanin. Selanjutnya setelah elongasi, masuk ke tahap terakhir, yaitu terminasi, di mana enzim RNA polimerase mencapai tempat daerah terminator. Daerah ini sebagai penanda pembentukan mRNA atau RNAD sudah selesai, yang dimana enzim RNA polimerase itu akan lepas dari DNA, serta mRNA atau RNAD yang terbentuk juga akan lepas. Setelah proses transkripsi selesai, RNA tersebut belum dikatakan sebagai mRNA atau RNAD, itu baru dikatakan sebagai pra-mRNA, bagian dari pra-mRNA yang membawa kode yang nantinya akan diterjemahkan itu bernama ekson, dan yang tidak membawa kode dinamakan intron. Supaya tidak mengganggu proses sintesis protein, maka bagian intron harus dihilangkan melalui mekanisme yang disebut dengan splicing mRNA. Setelah splicing mRNA selesai, barulah mRNA murni keluar dari nukleus menuju ribosom di sitoplasma untuk ditranslasikan. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik pada mRNA atau RNAD menjadi asam amino penyusun protein. Translasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapnya seperti transkripsi, namun prosesnya berbeda. Yang pertama ada inisiasi. Pada tahap ini, mRNA atau RNAD menempel subunit kecil ribosom, kemudian datang tRNA yang membawa asam amino bernama methionine, sesuai dengan terjemahan dari codon start, yaitu AUG. Kemudian datanglah ribosom subunit besar dan berikatan dengan subunit kecil yang menandakan bahwa translasi akan dimulai. Pada subunit besar terdapat 3 daerah, yaitu sisi E, P, dan A. Jadi tRNA pertama ini adanya di sini, di sisi P. Kemudian lanjut ke tahap elongasi, di mana datang tRNA kedua menuju sisi A. Asam amino yang ada di tRNA pertama akan memberikan asam aminonya ke tRNA kedua. Ribosom akan bergeser sehingga akan menyebabkan tRNA yang sudah tidak membawa asam amino berada di sisi E dan tRNA yang membawa 2 asam amino berada di sisi P. tRNA yang sudah tidak membawa asam amino ini akan dilepaskan dari sisi E. Proses ini akan berulang dan asam amino yang terbentuk semakin panjang sampai ke daerah stop codon.
Tahap ini merupakan tahap akhir dari translasi, yaitu terminasi. Adanya stop codon pada mRNA memberikan sinyal translasi berakhir. Polipeptida yang terbentuk pada sisi P akan lepas diikuti dengan lepasnya ribosom serta tRNA. Nah, rantai polipeptida inilah yang merupakan protein yang akan dimodifikasi menjadi protein fungsional ataupun protein struktural, yang salah satunya akan mengatur karakteristik pada tubuh kita baik warna mata ataupun bentuk rambut. Nah, jadi sintesis protein itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. DNA akan ditranskripsikan menjadi mRNA atau RNA-D, lalu mRNA tersebut akan ditranslasikan menjadi protein. Baik transkripsi dan translasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Namun prosesnya berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai proses dari sintesis protein. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.